Hello, students. It's nice to see you again. How are you today? Hope you all are in a good condition. So, welcome back to my class with me, Miss Yeni. And as you can see in the title, for today's class, we are going to learn about what a beautiful poem. Okay, poem. Let's move to the definition of the poem first. Ya, jadi sekarang kita akan belajar mengenai poem. Jadi ini cara membacanya bukan poem atau poem, tapi bacanya adalah poem. Ada yang sudah mencari tahu apa itu poem? Karena minggu lalu saya sudah berikan kalian materi untuk dibaca. Okay, if you see the definition in English, poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound. Beauty and sound, and are carefully arranged. Jadi kalau saya artikan kalimat ini, poem itu adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang mana kata-katanya dipilih berdasarkan beauty itu kecantikan, and sound itu adalah pengucapan atau suaranya, dan kata-kata tersebut dengan seksama atau dengan hati-hati disusun atau dirangkai sedemikian rupa. Ya, jadi secara keseluruhan poem itu adalah sebuah karya tulis atau tulisan yang berupa kata-kata yang telah dipilih berdasarkan keindahan dan suaranya, dan kata-kata tersebut disusun sedemikian rupa. Sampai di sana ada yang sudah tahu kira-kira apa itu poem? Karena poem ini dalam bahasa Indonesia pun kalian ada sebenarnya dan kalian sudah belajar. Bahkan ketika sejak kalian sekolah dasar. Okay, kalau belum ada idea, if you don't have any idea yet, I'll move to the other definition of poem. Poem is comprised of particular rhythmic and metrical pattern. Jadi poem ini disusun berdasarkan ritme tertentu dan pola metrikal tertentu. Nah, kira-kira karya tulis apa yang dimaksud dengan poem ini? Oke, kalau sudah yang tahu, betul sekali. Kalau dalam bahasa Indonesia, poem ini adalah puisi atau syair. Okay, now we are going to move to the social functions of poem. Jadi kira-kira ada yang tahu nggak apa sih fungsi dari poem itu sendiri? Kalau sudah baca materi yang saya berikan minggu lalu, pasti kalian sudah tahu. First of all is to give pleasure. Nah, poem ini memberikan kesenangan kepada pembacanya. Mungkin kalian pernah menulis poem untuk orang yang kalian sayangi atau kagumi. Misalnya orang tua kalian, ayah ibu kalian, teman kalian, kakak kelas yang kalian sukai atau adik kelas yang sukai, gebetan kalian, seperti itu misalnya. Jadi kalian memberikan poem kepada mereka, tujuannya untuk apa? Menyenangkan hati mereka, ya. Jadi itu fungsi pertama dari poem. And the second one is to entertain. Jadi selain memberikan kesenangan, poem itu juga dibuat untuk menghibur. Jadi kalau misalnya sedang galau, sedih, kalian bisa menghibur seseorang dengan poem yang kalian tulis sendiri, ya. Next is to give value of life. Ya, kadang-kadang kan kita melihat poem itu kata-katanya agak bisa dibilang bijaksana dan sangat, kita bisa bilang puitis kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kata-kata yang seperti itu digunakan untuk memberikan nilai kepada kehidupan. Jadi itu adalah the social function of poem. And last but not the least is as a way to express feelings and emotions. Jadi kegunaan atau fungsi dari poem yang terakhir adalah untuk mengekspresikan perasaan, feeling itu perasaan dan juga emosi seseorang. Jadi bisa menumpahkannya, gak cuma marah-marah, tapi
in a positive way, secara positif, orang itu bisa mengungkapkan ekspresi mereka, entah itu marah, sedih, bahagia, kecewa, atau segala macam dengan menulis puisi. Biasanya semakin galau seseorang, semakin bagus poem yang mereka tulis. Sadar nggak? Kalau misalnya kalian galau, coba deh tulis poem. Pasti akan bagus kata-katanya, karena secara tidak sadar kata-kata kalian itu terpengaruh oleh feeling and your feeling and your emotion, ya. Okay, next we talk about the structures of poem. Di materi yang sudah saya berikan, struktur poem itu ada 5. Ada line, stanza, rhyme scheme, meter, dan yang terakhir adalah line break. And for today we are going to talk just these 3 structures, ya. Jadi kita hanya akan membicarakan structure yang saya berikan warna merah di sana. Those are line, stanza, and rhyme scheme. Okay, first we are talking about line. So line is a word or a row of word. Jadi line ini adalah kata atau barisan kata, ya, kata atau barisan kata. It is a basic unit of poem. Dan line ini adalah penyusun dasar atau unsur utama dari poem itu sendiri. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan line ini sebagai baris. Nah, sekarang saya akan kasih contoh ke kalian. Ini sebuah poem yang judulnya Screw Me Up. Kata yang pertama, blue. Segitu aja. Itu sudah termasuk line namanya. Blue. Every time I remember my youth, regretting my steps that flow me to what I am today. Jadi ini bisa kalian lihat, panjang pendeknya itu tidak berpengaruh selama dia menyusun si poem itu tersendiri secara baris-baris yang terpisah. Itu namanya line. Jadi blue ini yang pertama adalah line 1 dari puisi Screw Me Up ini. Kemudian yang berikutnya, every time I remember my youth, itu kita sebut dengan line 2. Kemudian regretting my steps is line 3, and so on and so forth, ya. So this poem has 5 lines altogether. Ya, ada berapa line di sana? Ya, ada 5 line secara keseluruhan. Sudah paham di sana tentang line? Okay, now kita masuk ke materi stanza. Ya, stanza. Kalau dari definisinya, stanza is a group of lines in a poem. Group of lines. Jadi itu adalah kumpulan atau sekelompok line dalam sebuah poem itu tersendiri. Ya. So this stanza is often called a verse. Jadi selain disebut dengan stanza, nama lain dari stanza ini adalah verse. Jadi kalau misalnya kalian suatu hari ada yang menanyakan what is verse, ya, verse itu sama dengan stanza. Jadi kalian bisa berikan mereka definisi, verse is a group of lines in a poem, atau stanza is a group of lines in a poem, karena mereka adalah istilah yang sama, ya. Jadi group of line, kumpulan dari beberapa line dalam poem. Nah, ini saya ada contoh. Another poem entitled Life is Like. Oke, kita lihat ada 2 box biru di sana, masing-masing terdiri dari 4 line. Yang di atas itu, ya, oke, kita baca dulu. Saya akan baca dulu. Life is like a bar of chocolate. It is a blend of sweet and bitter. Every wonderful and nasty fate comes and fills the time together. There is no everlasting sweetness, so we may not feel the glory. Soon it will be changed with the sadness.
as sweet and bitter come fairly. Nah, kalian perhatikan di sana, yang atas dan yang bawah masing-masing ada 4 line. Setiap yang saya masukkan box itu namanya stanza ya. Jadi yang pertama itu ada stanza 1 and yang di bawah itu adalah stanza 2. Jadi masing-masing stanza terdiri dari 4 line. Jadi kelompok atau gabungan dari line dalam poem itu adalah stanza. Oke, sudah paham sampai di sana? Good. Now we're talking about the rhyme scheme. Ya, rhyme scheme itu is a pattern of words that contain similar sound. Jadi rhyme scheme itu adalah pattern itu adalah pola dari kata-kata yang mengandung bunyi yang serupa atau mirip. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang ini adalah rima atau sajak. Pernah dengar kata sajak ketika kalian belajar puisi dalam bahasa Indonesia? Ya, ada sajak apa saja kira-kira? Coba diingat. Ya, benar. Ada yang menggunakan sajak ABAB, ada yang menggunakan AAAA, ada yang menggunakan AABB, dan ada juga beberapa jenisnya, tapi yang paling sering kita gunakan adalah ABAB atau AAA atau AABB ya. Atau ada yang campuran juga, tidak masalah. Karena sebenarnya poem ini adalah karya sastra yang bebas. Jadi sebebas kalian saja. There is no grammatical rules used in writing a poem. Jadi tidak ada kalian menggunakan istilah grammar yang baku dalam menulis poem itu. Jadi sebebas kalian saja kata-katanya, asalkan itu adalah kata-kata yang berdasarkan beauty and the sound ya, seperti penjelasan poem yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini saya akan perlihatkan kepada kalian mengenai rhyme scheme dari lanjutan puisi Life is Like yang sebelumnya saya sudah berikan ke kalian. Okay, now I'm going to read this stanza. Yeah. The winner laughs at the defeatist, thinks that he has had everything. The loser complains to the thick mist, blames it 'cause it gives bad living. Ya. Nah, untuk artinya coba kalian cari sendiri menggunakan kamus kalian. Jadi kata-kata yang sulit coba kalian cari tahu. Kalau yang sudah kalian tahu, coba langsung diartikan. Kemudian kira-kira apa sih makna dari puisi yang saya tampilkan ini? Oke, sekarang kita lihat masing-masing kata terakhir dari setiap line-nya dalam stanza ini. Oke, defeatist, everything, mist, dan living. Oke, defeatist dan mist ada di line pertama dan ketiga, sama-sama berakhiran ist keduanya. Kemudian line 2 dan line 4, everything, living, sama-sama berakhiran ing keduanya. Jadi kira-kira rhyme scheme-nya apa ya? Ya, betul sekali. Rhyme scheme dari stanza ini, so the rhyme scheme of this stanza is A, B, A, B, karena akhirannya sama. Line 1 and line 3 has the same sound, and then line 2 and line 4 have the same sound ya. Kemudian saya kasih lagi next stanza of this poem. Life can bite the one who unaware and have feeling to be hostile. Make friend with everyone who is scared. That life must be passed full of smile. Ya, jadi itu kira-kira contoh membaca puisi, meskipun kurang bagus karena saya bukan pembaca puisi yang profesional, tapi kira-kira seperti itulah. Oke, kita cek lagi the last word of each line ya. Ada unaware di sana, kemudian hostile,
care, dan smile untuk line yang terakhir. Kesemuanya diakhiri dengan letter E atau huruf E di sana. Ingat, E itu dalam bahasa Inggris, E itu dalam bahasa Inggris dibacanya I, bukan huruf I ya. Jadi rhyme scheme untuk stanza yang ini adalah, ya kalian tepat lagi, AA atau AA ya, karena semuanya diakhiri dengan huruf E or letter E. Oke, mungkin sampai di sana kalian ada yang bertanya, Miss, untuk bahasa Inggris kan terkadang tulisan dan pronunciation-nya berbeda. Tulisannya apa, pronounce-nya bagaimana, kan nggak nyambung. Nah, terus gimana cara membedakan rhyme scheme-nya? Oke. Rhyme scheme ini juga bisa dibedakan menjadi dua. Rhyme scheme by writing yang ada di sebelah kiri, kemudian yang berwarna pink. Kemudian rhyme scheme by sound yang ada di sebelah kanan. Kita akan lihat perbedaannya di sana. By writing itu berarti dari segi tulisannya. Ini kan semua tulisannya, letternya sama, diakhiri dengan letter I di akhir kata pada line terakhir. Tapi cara bacanya beda ya. Ini memang kalau rhyme scheme by writingnya memang AAA, tepat sekali. Tapi kalau by soundnya dia sebenarnya adalah ABAB. Coba kita dengarkan. Unaware, kemudian hostile, care, smile. Nah, kalau begitu dari segi soundnya kan mereka adalah ABAB sebenarnya. Unaware, care, hostile, smile. Ya, lihat di line 1, line 3, kemudian line 2, line 4. Nah, kemudian yang di sebelah kanan. Miss, ini tulisannya berbeda. ON, NE, ON. Kenapa bisa dibilang rhyme scheme-nya sama? Kita dengarkan ya. Tiring soul staring at the moon, imagining it's a flying balloon that flows the sky on June, reminds me the night in Cameroon. Ya, semua pengucapannya itu adalah di silabel terakhirnya untuk setiap kata at the end of the line ya. Jadi kalau dari segi soundnya, rhyme scheme by soundnya mereka adalah AA ya. Sampai di sana bisa paham? Okay, class. I think that's all for today's class. We're going to continue to the next material, which is the language feature of poems, dan akan saya jelaskan in the next video ya. So you can read again the material that I give to you, and that's all for today. Thank you so much. Ingat selalu stay at home dan jangan lupa kalian jaga kesehatan. Okay, so see you. Have a nice day. Bye.